Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bagus dan Wawan di channel tercinta kita. Kita di video kali ini akan mencari ikan Nemo teman-teman. Tapi kita tidak tangkap ya, kita akan mencari ikan Nemo dan memberi makan mereka. Jadi kita berenang dan snorkeling di kedalaman sekitar 3-6 meter. Dan kita langsung disambut oleh keluarga besar ikan Nemo ini. Ini jenis ikan Nemo yang berbeda dari video-video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian melihat beda dari bentuk ekornya, warnanya, itu lumrah karena banyak sekali jenis-jenis ikan Nemo. Jadi teman-teman, ikan Nemo di sini tuh sangatlah jinak teman-teman. Mereka tanpa ada rasa ragu memakan roti yang ada di tangan kita. Mereka sudah terbiasa akan kehadiran manusia saat snorkeling di sekitar rumah mereka teman-teman. Jadi ketika roti mereka makan dan dibawa ke sarang mereka, mereka juga akan membaginya kepada ikan Nemo yang lebih kecil. Bahkan roti yang berguguran di atas anemon tersebut akan dimakan oleh anemonnya loh. Karena anemon juga perlu makanan teman-teman. Ini adalah hewan teman-teman ya. Jadi anemon itu akan memakan sisa-sisa makanan dari ikan Nemo dan memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme teman-teman ya. Ketika ikan Nemo itu mendapatkan makanan dan membagi dengan anemon, anemon pun akan merasa senang dan ikan Nemo akan bergantung dengan anemon ketika kita akan menangkapnya. Contohnya ketika ikan Nemo menemui musuhnya, dia akan sembunyi ke anemon dan anemon akan melindunginya teman-teman. Itulah simbiosis mutualisme. Nah teman-teman, anemon ini umumnya bersifat karnivora loh. Mereka biasanya memangsa hewan-hewan invertebrata kecil, larva, insekta, dan juga ikan-ikan kecil teman-teman. Jika ada hewan-hewan kecil yang berenang di sekitarnya, mereka pasti sulit meloloskan diri karena tentakel anemon yang sangat lengket dan beracun. Selain indah, juga lengket dan beracun, ingat itu. Mangsa yang telah dilumpuhkan akan ditarik oleh tentakel ke arah mulut untuk dicerna. Mulut dan kerongkongan anemon dapat membuka sesuai ukuran mangsa yang ditangkap loh. Dan tubuh anemon mencerna makanannya dalam rongga gastrovaskuler. Nah teman-teman, anemon ini juga tergolong hewan invertebrata teman-teman, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan karang dan anemon dilihat di mana karang menghasilkan kerangka luar dari kalsium karbonat, sedangkan anemon tidak teman-teman. Jadi tubuh mereka akan terasa empuk teman-teman. Nah, selanjutnya secara umum anemon laut adalah polip yang merupakan hewan berkantung dan mempunyai tentakel serta mulut pada salah satu ujungnya, dan pada ujung lain bagian bawahnya mempunyai pedal disc yang secara khusus digunakan untuk melekatkan pada substrat dasar perairan atau bebatuan seperti yang kita lihat ini teman-teman. Pertanyaan besarnya teman-teman, bagaimana ikan badut tidak bisa tersengat pada saat bermain di dalam anemon teman-teman? Hal ini membuat para ilmuwan penasaran teman-teman, dan akhirnya para ilmuwan dari Georgia berhasil memecahkan rasa penasaran tersebut. Karena mereka menggosokkan tubuhnya ke anemon, maka susunan mikroba di tubuh ikan badut berubah teman-teman. Berubahnya susunan mikroba pada tubuh ikan badut inilah yang kemudian membuat ikan badut tetap aman dari sengatan anemon laut. Mikroba ini adalah organisme mikroskopis atau sel yang berukuran sangat kecil, dan untuk bisa melihatnya harus menggunakan mikroskop teman-teman.
Kemampuan ikan badut untuk tahan terhadap sengatan anemon ini ternyata adalah hasil evolusi ikan badut selama 60 juta tahun loh. Nah, penelitian ini akhirnya menjawab kenapa ikan Nemo dan ayahnya dalam film Finding Nemo tinggal di anemon. Karena Mimin pusing tidak ada topik lain, maka kita beralih ke cerita Finding Nemo. Film ini bercerita tentang clownfish bernama Merlin yang tinggal di perairan Great Barrier Reef. Ia kehilangan anaknya yang bernama Nemo. Setelah ia berusaha ke laut terbuka dan keluar dari terumbu karang, ayahnya selalu melarangnya dan selalu memberi peringatan bahwa di luar sana banyak bahaya di lautan. Nemo diculik oleh sebuah perahu dan terjaring, kemudian dikirim ke kantor dokter gigi di Sydney. Sementara itu, Merlin berusaha untuk mencoba mengambil dan mencari Nemo. Di perjalanannya, pencarian Nemo, Merlin bertemu dengan ikan bernama Dory, jenis ikan tang biru yang menderita kehilangan memori jangka pendek, teman-teman. Mereka bersama melakukan perjalanan mengarungi perairan samudra yang sangat jauh, menghadapi berbagai makhluk laut yang berbahaya seperti hiu, angelfish, dan ubur-ubur, dalam rangka untuk menyelamatkan Nemo dari kantor dokter gigi yang terletak di Sydney Harbour. Sementara mereka berdua melakukan pencarian, Nemo dan hewan laut lainnya di dalam plot tangki akuarium dokter gigi, mereka mencari cara untuk kembali ke Sydney Harbour dan menjalani kehidupan mereka untuk kembali bebas.